Pemirsa, jajaran pemangku kepentingan Papua tengah menggelar rapat koordinasi membahas keamanan di wilayah Papua Tengah. Dalam rapat ini terungkap bahwa OPM selama ini menjadi biang kerok penyerangan di wilayah Puncak, Papua Tengah. Saya bilang Pangdam waspadai nanti karena Rapat koordinasi jajaran pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Kapolda dan Pangkogap Wilhan III digelar. Dalam rapat ini terungkap organisasi Papua Merdeka menjadi pelaku utama penyerangan yang kerap terjadi di wilayah Puncak, Papua Tengah. Bahkan terdapat fakta bahwa sesama anggota OPM saling menyalahkan terkait insiden penyerangan tersebut. Pihak-pihak yang ada di luar, mereka yang lakukan ini juga kan masyarakat mereka. Jadi harap supaya ke depan lagi tidak boleh kita lakukan tindakan kekerasan lah ya. Kita sama-sama menjaga masyarakat agar supaya masyarakat juga hidup damai, hidup sejahtera, anak-anak mereka juga bisa sekolah dengan baik, membangun mereka punya tempat sendiri. Jadi kalau ada isu-isu ada kekerasan seperti ini, kami berharap supaya ya mereka harus bertanggung jawab juga kan. Sebelumnya terdapat dua peristiwa berbeda yang terjadi, yaitu penyerangan di Kampung Kembru di mana penyerangan dilakukan pada anggota TNI. Kemudian penyerangan juga terjadi di wilayah Mimika di mana seorang anak mengalami luka tembak akibat ulah OPM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemain timnas U20 Fadly Alberto menjadi sorotan publik usai aksi brutalnya di laga Elite Pro Academy U20 antara tim muda Bayangkara FC versus Dewa United. Pemain yang pernah jadi wonderkid Asia di Piala Dunia U17 2025 itu kini dipastikan bakal dicoret dari skuad timnas Indonesia U20. Penyerang timnas U20 Indonesia Fadly Alberto Hengga menjadi sorotan setelah kasus tendangan kungfu yang ia lakukan kini masuk proses Komdis PSSI dan menunggu keputusan sanksi. Insiden tersebut terjadi dalam laga Elite Pro Academy Super League U20 antara Bayangkara FC U20 melawan Dewa United U20 di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah, Minggu 19 April. Aksi keras tersebut langsung menarik perhatian publik sepak bola nasional. Fadly Alberto Hengga menjadi pusat perhatian setelah melayangkan tendangan ke arah pemain lawan dalam situasi panas di lapangan. Kejadian tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak. Saat ini Komdis PSSI masih menunggu laporan resmi dari I-League sebagai operator kompetisi. Laporan tersebut akan menjadi dasar utama dalam proses persidangan. Ketua Komdis PSSI Umar Hussein mengatakan keputusan terkait sanksi diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat. Komdis akan mempelajari seluruh detail kejadian sebelum menentukan hukuman yang tepat. Kasus ini menambah daftar pelanggaran disiplin di kompetisi usia muda. Tindakan di lapangan menjadi perhatian serius federasi karena berkaitan dengan pembinaan pemain. Keputusan akhir Komdis PSSI akan menjadi penentu langkah selanjutnya bagi Fadly Alberto. Sanksi yang dijatuhkan berpotensi mempengaruhi perjalanan karirnya ke depan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Badan Tim Nasional sekaligus COO Bayangkara FC, Bapak Sumarji. Selamat sore, Pak Sumarji. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Baik, Pak Fadly, ini Pak Sumarji maksud kami, apakah sudah terkonfirmasi Pak kalau Fadly Alberto ini resmi dicoret begitu Pak dari timnas U20? Ya, baik. Yang pertama, sebelum saya berbicara ke arah sana, saya perlu sampaikan. Yang pertama, saya selaku Ketua Badan Timnas yang membawai Timnas mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya insiden kericuhan pertandingan antara Dewa United EPA ya dengan Bayangkara. Dan kebetulan di situ ada Alberto ya atau Berto Hengga yang melakukan tindakan yang sangat tidak tepat dikarenakan dia menendang dengan sambil terbang sehingga mengenai salah satu pemain Dewa United. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa
berkaitan dengan soal Berto ini. Yang pertama, ketika kemarin ada kejadian, saya langsung koordinasi dengan Nova selaku pelatih dan saya sampaikan agar untuk sementara Berto agar dicoret dari timnas dikarenakan kita ingin tahu kronologis yang sebenarnya itu seperti apa kejadiannya. Nah, setelah itu nanti tentu kita akan menunggu keputusan dari Komdis. Keputusan Komdis seperti apa? Tetapi pada kesempatan ini perlu juga saya sampaikan. Yang pertama, saya sudah tanya ke Berto begitu kejadian. Saya tanya ke Berto, kenapa kamu sampai melakukan hal seperti itu? Kamu kan pemain timnas, kamu jadi contoh. Yang pertama dia sampaikan, awalnya dia memisah. Dia sempat kena pukul, tetapi karena dia kenal baik sama beberapa pemain dari Dewa, akhirnya tidak terjadi insiden. Tetapi ketika dia mundur ke belakang, ada suara dari bench yang mengatakan bahwa Berto hitam monyet. Dari itulah akhirnya dia langsung naik hitam, dia tidak kontrol, yang penting dari mana sumber suara itu dia langsung melakukan lari, langsung nendang. Hal itu yang membuat Berto betul-betul dia kalap lah ya. Kalap artinya memang betul-betul dia merasa kok saya dikatakan hitam monyet. Nah itu hal-hal demikian mestinya jangan terucap. Kita tahu hal rasis seperti itu kan sangat sensitif di pemain. Maka dengan adanya kejadian ini tentu saya tidak membenarkan dan saya sudah betul-betul keputusan apapun yang akan diputuskan oleh Komdis saya akan terima. Tetapi saya kembali lagi, Berto ini aset ya, Berto ini aset. Satu aset karena Berto di U20 ini adalah 3 pilar utama dan dia masuk top 3 ya, dia masuk top 3 di U20 sehingga dengan kondisi dan kejadian seperti ini kami jujur aja saya merasa sangat terpukul gitu. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Satu, kami di Badan Timnas tentu sangat dirugikan sekali dengan ada kejadian ini. Iya. Benar-benar kami dirugikan, betul-betul dirugikan karena dengan Berto tidak bisa bermain memperkuat Timnas U20, maka itu kerugian buat kami. Maka dari itu tentu pada kesempatan ini sekali lagi saya selaku Ketua Badan Timnas minta maaf, selaku mewakili klub Bayangkara Presisi Lampung FC saya juga minta maaf. Sekali lagi ini sesuatu yang tidak terpikir oleh kita dan kejadian yang menurut saya betul-betul sangat mengecewakan dan kembali lagi bahwa yang kami harapkan adalah jangan terjadi juga rasis-rasis seperti ini yang pada akhirnya akan merugikan kita semuanya. Sementara itu. Baik Pak Sumarji, terkait dengan apa yang sudah Anda jelaskan tadi, terkait dengan yang terjadi dengan Alberto sendiri ini atau Berto, ini suatu hal yang sangat tidak terpuji. Namun apakah sudah bisa dipastikan, dikonfirmasi kepada Berto sendiri bahwa suara-suara yang menyinggung dia tersebut sehingga menimbulkan rasa emosi oleh Fadli Alberto sendiri, itu sudah pasti arahnya dari arah pemain? Iya pasti kan itu di band rame-rame di band, ya kan rame-rame di band. Jadi tadi di awal saya sampaikan, saya tanya ke dia, kronologisnya seperti apa? Dia sampaikan pertama ribut-ribut, dia ikut misah. Bahkan itu yang dia bilang katanya nendang 2 kali, itu dia hanya mengangkat kaki karena dia mau ditendang, kakinya dia angkat, nggak sampai ini. Terus yang kedua, setelah itu dia mundur ke belakang. Begitu mundur ke belakang ada suara, dia katakan Berto hitam monyet, Berto hitam monyet. Dia marah gitu loh. Itu sih sebenarnya. Baik, jadi kalimat-kalimat yang tidak terpuji itu yang memicu gitu ya emosi dari Fadli sendiri. Iya. Baik kalau dari pendapat Anda sendiri Pak Sumarji terkait dengan ucapan yang tergolong rasis tersebut dari FC Bayangkara sendiri, apakah ada tindakan khususkah untuk para pemainnya sendiri? Iya, itu kalau itu kami selalu untuk melaporkan ke PSSI begitu Pak? Iya ya. Baik dari PSSI mau di mana-mana kan dari klub juga kami menyampaikan nomor 1 jangan sampai rasis dan itu sudah dibuktikan oleh pemain Bayangkara tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan rasis. Itu selalu kami tekankan, benar-benar kita tekankan karena itu hal-hal yang sangat sensitif di pemain sehingga kaitannya dengan rasis itu bagian yang terpenting bagi kami untuk kita sampaikan kepada ofisial, pelatih dan juga pada para pemain agar jangan sampai melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan apalagi berkaitan dengan soal rasis ini. Baik, berarti bisa dipastikan bahwa Bayangkara akan melaporkan ke PSSI ya terkait dengan ujaran rasis tersebut.
Oh ya pasti, Pak. Ini kan kami juga sekarang ini lagi mengumpulkan bukti-bukti video-video berkaitan dengan soal kronologis yang sebenarnya. Sehingga sekarang ini yang jadi korban ini, ya satu memang Berto salah, tetapi kan jujur ini Berto benar-benar dihajar habis-habisan ini, kondisi seperti ini. Jadi kan ya satu, ini aset, terlepas apapun yang dilakukan oleh Berto. Ya saya selaku orang tua di Badan Timnas tentu kan juga harus berpikir bagaimana nanti masa depan Berto ini. Kalaupun memang misalkan Komdis nanti menghukum apapun ya kami akan ikuti itu. Baik, berarti kan bisa dikatakan bahwa Alberto ini dipancing begitu ya Pak Sumarji. Baik, Pak Sumarji, ini apakah Anda ada, terakhir nih Pak, apakah Anda ada pesan kepada para pemain muda? Ya baik, begini. Terkait dengan adanya insiden ini Pak. Iya, ini benar-benar insiden yang betul-betul sangat memalukan dan saya melihat memang satu, ini pesan ini juga tidak hanya kepada para pemain muda, tetapi kepada perangkat pertandingan. Mohon kiranya perangkat pertandingan juga kalau memimpin pertandingan di anak-anak kita di EPA baik 20, 16, 18, tolong yang pakai hati. Fair play itu nomor satu. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi kericuan-kericuan yang pada akhirnya akan merugikan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk anak-anak saya semuanya yang bermain di EPA, baik itu 20, 18, dan 16, tolong jangan kalian semua, anak-anak saya semuanya, di semua klub itu ada rasa benci dan ada rasa sesuatu yang kiranya akan membuat sesuatu yang akan bermasalah. Contoh mencederai, contoh rasis dan lain-lain. Kalian semua anak-anak saya ini anak-anak muda semuanya ya, para pemain, tolonglah bermainlah dengan profesionalisme yang baik, fair play, dan jangan mudah terpancing dan jangan memprovokasi sehingga harapan dan tujuan kita agar supaya anak-anak semuanya bisa memperkuat timnas, bisa dilihat oleh pelatih untuk memperkuat timnas itu bisa terwujud dengan baik dan dengan kualitas dan performa sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik Pak Sumarji, berarti terkait dengan adanya ini selain bermain apik di lapangan juga diharapkan para pemain ini bisa menjaga etikanya begitu ya. Baik. Betul. Terima kasih Pak Sumarji, terima kasih sudah bergabung di iNews Sore pada sore hari ini. Selamat tugas kembali, salam sehat selalu Pak. Baik.